modul 3.1 disuruh ada tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah di tempat saya bekerja, dan yang 2 lainnya adalah kepala sekolah yang terdekat di lingkungan kerja saya. Kebetulan Ibu ini termasuk salah satu kepala sekolah yang dekat dengan lingkungan kerja saya. Ibu, bagaimana Ibu nanti saya wawancara? Kalau begitu nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Bisa dimulai Ibu? Ya. Untuk yang pertama Ibu, bagaimana biasanya Ibu mengenali situasi yang dianggap sebagai dilema etika atau rujukan moral ini? Ini khusus di sekolah saya atau semuanya umum? Di sekolah Ibu. Jadi terkait dengan bagaimana mengenali situasi kaitannya dengan dilema etika atau rujukan moral ya. Kalau saya itu kaitannya dengan pertentangan antar nilai-nilai kebajikan yang universal ya. Kalau seperti yang kita ketahui bersama, Mbak Ani juga kemarin sudah rukol dan lain-lain ya. Kalau yang untuk dilema etika itu kan benar lawan benar ya. Kemudian kalau yang rujukan moral itu sesuatu yang benar lawan salah ya. Jadi tentunya ketika kita mengenali situasi yang dilema etika, misalkan ada suatu kasus atau permasalahan yang sama-sama benar, nah kita mengambil keputusannya bagaimana. Kemudian kalau yang rujukan moral, yang satu benar, kemudian yang satunya itu salah. Contohnya misalkan ada situasi anak terlambat sekolah. Benarnya apa? Karena misalkan terlambatnya karena mengantar ibunya ke rumah sakit. Kemudian terlambat ke sekolah itu sebenarnya melanggar aturan, ya. Tapi itu sama-sama benar. Anak terlambatnya benar karena mengurusi orang tua itu kan benar. Kemudian dari sekolah misalkan akan memberikan sanksi juga benar karena sesuai dengan aturan di sekolah itu benar lawan benar, itu dilema etika. Kemudian kalau rujukan moral misalkan situasi kaitannya misalkan ketika jadi panitia ternyata ada uang sisa, ada orang yang menghendaki untuk beli makan atau sekedar jajan ya, itu kan melanggar tidak sesuai dengan peraturan. Nah, itulah yang namanya rujukan moral. Oke Ibu, penjelasannya jelas dan mudah saya pahami. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Bisa Ibu ceritakan bagaimana biasanya Ibu dalam pengambilan keputusan jika dihadapkan pada kasus yang keduanya itu kebetulan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini masalah dilema etika ya. Ya tentunya saya prinsipnya itu ada 3 Mbak ini. Jadi ketika permasalahan kok sama-sama di pihak satu benar, di sini benar, tentunya saya lihat keberdampakannya, dampaknya. Saya akan fokus ketika di rumah sekolah, tentunya dampaknya pada murid, berpihak pada murid yang mana. Kemudian yang selanjutnya tentunya dilihat pada nilai-nilai yang universal, apakah bersikap adil, jujur, ataukah yang lainnya. Kemudian tentunya resiko yang dapat dipertanggungjawabkan dari keputusan yang diambil. Jadi ketika sama-sama benar, kita pertimbangkan 3 prinsip itu. Dampaknya berpihak pada siswa atau tidak, kemudian sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal atau tidak. Kemudian kita cari resiko yang seminimal mungkin. Jadi sebisa mungkin itu sama-sama istilahnya win-win solution, sama-sama diuntungkan. Kemudian kita juga perlu melibatkan, tidak hanya keputusan diambil saya pribadi, tapi tentunya melibatkan masukan-masukan dari orang-orang di sekitar kita. Kalau di sekolah ya misalkan rekan guru, kemudian kalau yang jangkanya lebih luas wali murid, kemudian kalau perlu komite dan seterusnya. Oke, sangat bagus sekali, saya juga mendengarnya sambil mantap sekali Ibu dalam menjawabnya Ibu. Berikutnya untuk lanjut ke pertanyaan 3 nih Ibu. Apakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terus bagaimana proses biasanya? Yang prosesnya berarti ya. Kalau yang pertama tentunya 3 prinsip utama itu tadi ya. Kalau di sekolah kita berdampak pada murid ya, itu fokus yang pertama. Prinsip yang pertama tentunya
uji dengan 9 langkah ya. Misalkan kita fokuskan pada masalahnya bagaimana, siapa yang terlibat, kemudian kita uji, kemudian kita cari solusi, kemudian nanti kita uji coba dan seterusnya sampai hasil keputusannya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi langkah-langkahnya prosedurnya seperti itu. Kemudian untuk prosesnya tentunya ketika di sekolah kita melibatkan rekan guru, kemudian pihak-pihak yang terkait, kemudian dalam pengambilan keputusan itu kita bisa terbuka, ya, terbuka terhadap masukan-masukan sehingga kita bisa memprioritaskan keputusan mana yang akan kita ambil, dampaknya bagaimana, resikonya bagaimana, yang perlu kita pertimbangkan untuk jangka ke depannya, ya. Apakah itu nanti berdampak baik atau akan berdampak buruk. Jadi kita mempertimbangkan berbagai segi sehingga benar-benar kita harus jeli ketika keputusan yang diambil itu sebisa mungkin win-win solution begitu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Ibu temukan untuk berhasil? Jadi kalau pada kasus dilema etika di sekolah itu tentunya tadi prinsipnya ada 3 ya, keberpihakan pada murid. Jadi kita ada pendekatan khusus, misalkan kasus itu terjadi pada murid, kita perlu pendalaman istilahnya pendekatan pribadi. Jadi kalau kita bicara tentang pendekatan pribadi, kita bisa coaching lah dengan yang terlibat masalah ya. Kemudian nanti kita menemukan apa sih fokus masalahnya, sisi mana, sehingga kita fokus pada masalah yang terjadi, kemudian kita bisa mencari upayanya lebih fokus, lebih prioritas. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai berdasarkan yang universal ya. Apakah nilai yang kita ambil itu sudah pas, sudah sesuai dengan yang akan kita ambil. Kemudian jangan lupa kita juga mempertimbangkan dampaknya. Jadi kita pendekatannya bisa pendekatan secara pribadi atau kita dengan orang terdekat dari yang bermasalah, kemudian dari dua belah pihak kita sebisa mungkin bersikap adil. Jadi kita memberikan kesempatan si A untuk menjelaskan permasalahannya, kemudian si B juga sama, kemudian nanti kita satukan, kita libatkan pihak-pihak yang kira-kira bisa menjadi membantu permasalahan itu selesai. Jadi kita minimalkan konflik kepentingan yang tidak penting lah. Jadi ketika kita menyelesaikan masalah itu selesai, tidak ada konflik yang timbul, kita juga bisa mengujinya dengan yang tadi 4 paradigma berpikir, kemudian 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, kemudian 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Sehingga nanti keputusan yang diambil benar-benar bisa kita laksanakan, berdampaknya tentunya win-win solution. Mantap sekali jawabannya Ibu. Berikutnya untuk pertanyaan yang kelima, yang saya ingin tanyakan adalah apa tantangan Ibu dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Nah, ketika ada tantangan, bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Kalau tantangan dalam dilema etika biasanya kaitannya dengan rasa kasihan ya. Jadi kadang-kadang kita ketika peraturannya seperti ini, kemudian tapi kita kalau misalkan sanksi itu diberikan ke yang bersangkutan, ternyata kita timbul rasa kasihan untuk jangka ke depannya. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan tantangannya yang seperti itu. Kita bisa dikatakan tidak tegas, harusnya ketika peraturan kan harus berlaku sama rata sama adil. Kita juga harus memahami sisi dari yang terlibat di permasalahan. Jadi kita bisa melihat dari sisi rasa kasih sayang, kemudian masa depannya. Kalau kita misalkan memberikan sesuatu keputusan yang berdampak jangka panjangnya tidak baik, tentunya kita prioritaskan ke keputusan yang meskipun di sini katakanlah tidak sesuai dengan kesepakatan awal ya, tapi ketika jangka panjangnya akan memberikan dampak yang positif, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi tantangannya memang ada konflik pribadi, kemudian bisa pula kita konflik dengan di sekitar kita, dengan pihak-pihak yang ada di sekitar kita, misalkan dengan guru, ada yang pendapatnya seperti ini, kita bisa melakukan
konsensus atau kesepakatan bersama, sehingga nanti ketika jadi keputusan itu sudah mutlak hasil kesepakatan bersama dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Lanjut Ibu. Berikutnya pertanyaan yang keenam. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu cenderung menyelesaikannya dengan segera atau dengan prosedur tertentu ketika menghadapi dilema etika? Kalau untuk penjadwalan memang kita ada bimbingan konseling ya, tapi itu sifatnya hanya tidak menyediakan ini kalau ada ini langsung kita jadwalkan untuk hari ini ada punya tidak, tapi kita sifatnya itu apa ya, istilahnya sambil jalan ya. Jadi ketika dalam permasalahan ada permasalahan yang muncul insidental, kita juga sebisa mungkin menyelesaikan secepat mungkin, tapi tentunya tidak mengabaikan prosedur dalam pengambilan keputusan. Jadi kita berusaha tanggap, responsif terhadap permasalahan yang muncul sehingga tidak berlarut-larut, tapi tidak mengabaikan prosedur yang ada seperti itu. Jadi tidak ada penjadwalan khusus, tapi kita berusaha untuk responsif, cepat tanggap terhadap permasalahan dan tentunya dengan melalui prosedur yang ada. Berarti untuk jadwal tertentunya, jadwal khususnya tidak ada karena kan mungkin kita tidak tahu gitu maksudnya hari apa, tanggal berapa mau terjadi dilema ini. Iya. Sifatnya insidental biasanya. Dan kalau semisal boleh dikatakan ya tidak itu tidak terjadi. Iya, tapi kan jangan ada masalah ya biar baik-baik saja. Tapi kan masalah tidak tahu ketika datang tiba-tiba. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan tersebut itu tadi menggunakan prosedur tanggap, respon, segera diselesaikan tapi tidak terburu-buru. Iya, tapi tetap kita berpikir jernih. Kita juga perlu menerapkan KSE ya. Ketika ada masalah kan biasanya situasi memanas lah, itu kita juga ketika mengambil keputusan kita juga perlu dalam kondisi yang berpikir jernih, kemudian kita memikirkan dampak negatifnya apa dari keputusan yang kita ambil, kemudian pihak-pihak yang terlibat kita juga perlu dilibatkan untuk saran-sarannya atau masukannya sehingga benar-benar keputusan yang diambil tidak ada yang dirugikan, sebisa mungkin itu win-win solution. Berikutnya Ibu untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan pada saat Ibu mengalami kasus atau ada kasus dilema etika di sekolah? Yang pertama kalau faktor-faktor ya, faktor-faktor ketika kita mengalami permasalahan misalkan dilema etika, tentunya komunikasi ya. Komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita itu sangat penting ya. Jadi ketika kita meminta pendapat, mereka benar-benar menyampaikan pendapatnya, tidak istilahnya riku pekewu, merasa sungkan. Jadi kita ciptakan kondisi ketika komunikasi kita lancar, katakanlah ketika ada sesuatu kita mudah ya. Kemudian yang lainnya itu orang yang terlibat atau pihak-pihak yang dilibatkan, tentunya orang-orang di sekitar kita ataupun pihak yang mengalami masalah. Kita bersikap istilahnya objektif. Dari misalkan ada dua pihak yang mengalami permasalahan, kita tidak memihak, kita bersifat adil ya. Ke A ya kita terbuka, ke B ya terbuka, sehingga dari masing-masing itu merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahannya, kemudian inginnya apa, kemudian benturannya apa, nanti kita carikan solusi bersama. Jadi faktor-faktornya ya kita sendiri juga ketika ada permasalahan ada manajemen diri supaya tidak ikut terbawa suasana sehingga kita tidak terpancing ya, tidak istilahnya terlibat pada emosi-emosi yang sebenarnya tidak perlu. Jadi kita fokus ke masalah, meminimalkan konflik yang terjadi, sebisa mungkin keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di sini juga perlu ada meredam emosi. Iya, jadi ada manajemen diri, kemudian pihak-pihak yang di sekitar kita, kemudian kita juga perlu bersikap terbuka lah istilahnya. Ya, jadi kita dengan pihak-pihak yang lain itu tidak memihak, kita bersikap adil. Berarti komunikasinya juga harus baik. Iya, harus. Oke. Ini lanjut Ibu ke pertanyaan yang terakhir.
terakhir dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika selama mungkin menjadi kepala sekali lagi SD Negeri 1 Kerangan ini ya Bu, tentunya pastinya dapat pembelajaran. Yang saya tanyakan, pembelajaran utama apa saja yang sudah diperoleh selama menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika di sekolah itu. Kemudian dari pengalaman itu mempengaruhi pendekatan Ibu apa tidak dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang? Jadi kalau pengalaman terkait dengan dilema etika, tentunya kita memang yang pertama itu harus tetap berpegang teguh ya pada proses pengambilan keputusan ya. Paradigma berpikirnya dari 4 paradigma itu kita bisa melihat dari sisi mana, apakah dari berpikir yang berbasis peraturan atau berbasis belas kasihan, kemudian kesetiaan dan seterusnya ya. Kemudian kita juga prinsipnya juga harus kita pegang, berpihak pada murid, kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal, kemudian keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian prosedurnya juga 9 langkahnya itu jangan sampai lupa, karena di situ ada proses pengujian apakah keputusan yang kita ambil itu layak apa belum. Kemudian ada uji coba, kemudian baru kita terapkan ya. Dan disitulah proses untuk pengambilan keputusan yang perlu kita istilahnya menjadi pegangan di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya kita juga perlu menerapkan KSE, pembelajaran sosial emosional. Jadi ketika di masa yang akan datang kita harus istilahnya ketika terlibat dalam permasalahan, ketika kita mengatasi masalah, kita juga harus mengatur diri, memanajemen diri ya, sehingga tidak terjebak pada konflik yang tidak penting, kemudian emosi-emosi yang muncul yang sebenarnya tidak berkaitan itu sebisa mungkin diminimalkan. Kemudian kita juga bersikap netral ya. Ketika ada permasalahan sebisa mungkin memang misalkan ada kedekatan tertentu, oh ini pihak dari sekolah sementara ini pihak luar, tapi di sisi dalam pengambilan keputusan kita harus memegang nilai keadilan ya, jadi netral. Kemudian kita juga perlu melihat ke jangka panjangnya, jangan hanya jangka pendek. Mungkin masalah ini selesai sesaat, tapi jangka panjang ternyata ada konflik yang berkelanjutan, itu sebisa mungkin dihindari. Jadi kita lihat jangka panjang, jangka pendeknya, resikonya, kemudian dampaknya juga seperti itu. Oke, penjelasan yang sangat luar biasa Ibu. Dari wawancara yang sudah kita lakukan tadi, alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu ya. Kemudian di sini saya dapatkan ilmu yang banyak, menambah wawasan saya tentang dilema etika. Nah, mudah-mudahan juga selain bermanfaat bagi saya doakan untuk Ibu karena sudah menerapkan penanganan yang tepat untuk kasus yang berkaitan tentang dilema etika, nantinya akan membuahkan hasil yang semaksimal mungkin, yang optimal, sehingga menambah kemajuan, peningkatan pada SD Negeri 1 Kerangan ini. Semoga semakin berprestasi dan jaya. Iya, terima kasih juga Mbak Heni. Mudah-mudahan dengan dapat lulus CDP dengan prestasi yang membanggakan. Terima kasih Ibu. Ini terima kasih sekali ya Pak. Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Karena sudah selesai, ini saya mohon pamit Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan di bawah kepemimpinan Ibu sekolah ini semakin lebih maju lagi. Amin. Terima kasih doanya. Doa yang sebaliknya juga untuk Mbak Heni ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana Ibu pagi hari ini? Ya, alhamdulillah Bu. Masih diberi kesehatan, bisa ketemu dengan Ibu di sini. Oh ya Ibu, bolehkah saya meminta waktu luang Ibu sebentar? Boleh Ibu.
monggo secukupnya. Oke, Ibu. Begini Ibu, saya kan sedang melaksanakan program pendidikan guru penggerak Ibu. Nah, di modul 3.1 ini, saya diberikan tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah di mana tempat saya bekerja, dan 2 lainnya kepala sekolah yang terdekat dengan instansi saya bekerja. Kebetulan Ibu adalah salah satu kepala sekolah yang terdekat dengan lingkungan kerja saya. Jadi, ya Ibu. Jadi ini niatnya saya ingin mewawancarai Ibu tentang dilema etika seperti itu, Ibu. Dilema etika, Iya. Insya Allah Bu ini saya akan berusaha menjawab semampu saya ya Bu ini ya. Oke Ibu, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Bisa masuk ke yang pertama Ibu? Boleh, silakan. Untuk yang pertama, bagaimana biasanya Ibu mengenali situasi yang dianggap sebagai dilema etika atau tuntutan moral di sekolah Ibu? Baik Bu ini, menurut saya ya Bu, dilema etika dengan tuntutan moral itu 2 hal yang berbeda. Kalau dilema etika itu kita dihadapkan pada situasi yang kedua-duanya itu benar. Jadi benar dengan benar. Tidak ada pelanggaran aturan apapun di situ. Tapi kalau tuntutan moral itu lebih ke kita itu tahu loh sebetulnya itu salah. Jadi kita bisa membedakan salah dan benar. Itu menurut saya begini. Oke Ibu. Lanjut untuk yang kedua nih Ibu. Apakah Ibu bisa menceritakan bagaimana biasanya Ibu dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Bu Heni, ini jadi saya curhat ya Bu Heni ya. Tidak apa-apa. Beberapa waktu yang lalu itu memang saya betul-betul dihadapkan pada situasi yang dilema etika memang di situ. Ketika saya harus mengambil sebuah keputusan, ada ini ceritanya ada GTT yang mau daftar di sini. Nah, sementara kondisi di sini keuangan ya seperti ini ya Bu Heni, karena kondisi murid kan sedikit ya, itu juga dilema juga. Namun setelah kita timbang-timbang, nilai apa sih yang harus saya utamakan untuk kedepannya itu, apakah membawa kebaikan di sekolah saya atau tidak. Jadi tidak hanya pada jangka pendek saja ya Bu ini, tetapi jangka panjang ini juga kita pikirkan. Jadi sebelum saya mengambil keputusan itu ya dan tidak, itu saya harus yang jelas musyawarah melibatkan semua pihak, terutama dengan Bapak Ibu guru di sini. Setuju atau tidak kalau seandainya sekolah kita ada mereka semuanya setuju, lalu saya mereka ke komite selaku apa ya, kita akan untuk bekerja gitu ya. Jadi bersama-sama dengan komite, dari komite pertimbangan lagi mau bagaimana ini. Setelah ketemu langsung dengan yang mau di sini, alhamdulillah dari komite menyetujui. Akhirnya seperti yang boleh dilihat tadi, jadi di sini ada identitas baru di tubuhnya. Jadi kita mempertimbangkan banyak hal. Setelah dirasa semuanya sudah real, sudah setuju, termasuk ibu pengawas juga. Saya minta pertimbangan dari ibu pengawas juga, dan alhamdulillah beliau juga menyetujui. Seperti itu Bu Heni. Jadi memang tidak bisa saya memutuskan saat itu juga harus iya apa tidak, itu tidak bisa. Jadi harus melibatkan semua pihak. Begitu Bu Heni. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Ini juga jadi menambah pengetahuan saya Ibu. Berikutnya Ibu untuk pertanyaan yang kedua ya. Apakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau iya, bagaimana prosesnya? Kalau ini sebetulnya karena seperti dengan ya sedang menempuh pendidikan guru penggerak,
itu di situ sebetulnya saya mendapat ilmunya juga dari. Jadi di sana ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Kalau tidak salah ada 9 langkah ya Bu ini. Tapi ketika kita menerapkannya itu tidak langsung langkah pertama, langkah kedua itu urut tidak. Tapi misalnya 9 langkah itu pun yang ini sudah jelas, langkah pertama sudah jelas, langkah kedua sudah jelas, berarti kita tinggal langsung ke langkah berikutnya seperti itu. Jadi ditimbang dulu nilai apa sih yang sebetulnya di situ berhubungan. Nah, sama-sama benar. Nah, setelah ditimbang, diskusikan bersama, setelah diambil keputusan untuk kita hasil akhir. Setelah ini nanti kita sudah masuk, kita juga akan melakukan sebetulnya ada manfaat apa enggak sih untuk kita ke depannya, itu mau seperti apa kegiatannya, karena ini kan rencana mau menggantikan Pak Hanan yang mau pensiun, tapi kan beliau masih di sini. Nah, Pak Hanan sendiri menghendaki supaya media sosial itu segera yang menentukan, jadi bisa saling kolaborasi seperti itu menjadi. Jadi ketika keputusan saya ambil sudah sampai tahap yang langkah ke-8, tinggal langkah ke-9 nanti setelah 10. Oke, jawaban yang mantap Ibu. Jadi tadi dalam langkah-langkahnya kalau misalnya 6, 1, 2, 3 sudah terlaksana ya langsung ke langkah berikutnya gitu. Selanjutnya Ibu untuk yang keempat, menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilematika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Ibu temukan? Ya jelas ada. Kasus dilematika itu menurut saya itu adalah kasus yang rumit. Kenapa rumit? Karena itu memang dua hal yang sama-sama betul, sama-sama benar, tetapi kita harus menimbang-nimbang mana sih akhirnya yang harus kita ambil, yang harus kita tempuh. Contohnya tadi, ketika saya memutuskan untuk tidak menerima beliau, gimana sekolah saya ke depannya? Sedangkan kalau saya harus menerima, sekarang ini kelihatannya belum membutuhkan, tuh kan? Tetapi ketika kita melihat nilai-nilai ke depannya, jadi ada apa ya, rasa kepedulian juga, rasa peduli ya Bu Yeni. Nanti ketika kalian sudah selesai, kalau terlalu lama tidak ada penggantinya, anak-anak saya bagaimana Bu Yeni? Sementara pelajaran PAI itu adalah pelajaran yang hanya boleh diajarkan oleh guru PAI. Guru kelas tidak boleh menggantikan Bu Yeni. Kalau PJOK mereka bisa, tapi khusus PAI itu tidak boleh. Ya artinya dari seperti itu kita peduli kepada anak-anak kita yang mengutamakan murid ya Bu Yeni. Akhirnya keputusan itu pun diambil. Jadi kita sudah Ibu sudah mempertimbangkan dampak yang paling besar nih Bu, yang paling terbaik, dampak positif yang sangat luar biasa nanti untuk murid ke depan. Betul Bu Yeni. Jadi sudah panjang sekali, sudah sangat panjang. Selanjutnya Ibu untuk pertanyaan yang kelima, apa yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya apa ini Ibu ketika menghadapi dilema etika dan apa itu? Bagaimana cara mengatasinya Ibu? Baik, tantangannya jelas ada ya, seperti saya sampaikan tadi itu kasus yang paling rumit menurut saya. Kalau dari yang saya contohkan tadi itu tantangannya di sekolah ada beberapa yang memang belum dihindari. Ada beberapa yang belum dihindari. Kenapa? Karena ya rasanya masih kepakanan di situ pun sudah masuk. Walaupun kepakanan sendiri malah yang menghindari seperti itu. Dan ketika dihadapkan dua hal yang berbeda saja seperti itu, akhirnya saya kumpulkan semua. Kita bicara dari hati ke hati, kita timbang-timbang lagi. Seandainya tidak saya terima sekarang, mungkin ada kemungkinan yang bersangkutan sudah datang di sekolah lain.
alhamdulillah bisa menerimanya ini. Alhamdulillah akhirnya kita sepakat satu suara menerima itu. Baru kemudian karena ini kan hubungannya dengan BTN harus tidak boleh ya Bu ya. Nah akhirnya saya harus berkomunikasi juga dengan komite. Dari komite sendiri pun yang punya beberapa agama yang maaf kita ini masih dalam jalur hijau kalau dikatakan oleh pengawasnya. Jadi hati-hati dalam ilmu agama. Nah akhirnya dari komite sendiri yang beliau juga mengaku di MBI, beliau melakukan seleksi khusus setelah ketemu langsung di seleksi khusus alhamdulillah klop. Nah dari situ sudah dengan saya sudah kayak bilang gitu Bu yang tadinya saya bingung ini gimana itu bagaimana, tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik kita bisa mendapatkan keputusan yang insya Allah juga. Oke, ternyata berat juga ya Bu, ada tantangannya, tetapi Ibu begitu bisa untuk menaklukkan tantangan tersebut. Memang kaitannya tadi berkaitannya ada tentang pendanaan ya Bu, kemudian juga ada komite di sana bersama komite. Lanjut Ibu untuk yang ke-6, apakah Ibu memiliki jadwal atau apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau iya, apakah Ibu cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur tertentu yang akan Ibu ikuti? Jadwal yang tertentu sih tidak ada Bu, karena kasus seperti itu malah saya mengharapkan tidak ada. Masa kita mengharapkan ada kasus kan seperti itu ya Bu. Tetapi ketika kita dihadapkan dalam kondisi seperti itu ya sebisa mungkin saya menyelesaikan secepatnya dalam artian tidak saat itu juga keputusan diambil, tapi tetap harus bertahap. Seperti tadi saya minta 98 itu harus dilakukan. Setelah itu kita melibatkan semua warga sekolah, kemudian stakeholder yang lain terlibat, itu juga kita libatkan. Jadi tidak serta-merta keputusan itu saat itu juga saya yang menentukan, tidak seperti itu. Walaupun harus secepatnya, ya, tapi secepatnya dalam artian sesuai dengan langkah dan keputusan kita bersama. Gitu. Oh iya. Jadi memang karena kasus-kasus seperti itu kan tidak kita bisa duga ya Bu, tidak terduga. Jadi kita tidak punya jadwal per bulan apa atau tanggal berapa, minggu berapa kan kita tidak tahu munculnya masalah itu, dilema itu kapan, sehingga tidak perlu dijadwalkan begitu. Dijadwalkan tapi ketika ada kasus segera diselesaikan tapi tidak terburu-buru seperti itu kata lainnya ya Bu. Iya, betul sekali. Lanjut untuk yang ke-7 Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Jelas ada Bu Leni. Saya di sini memang dapat tugas sebagai kepala sekolah ya Bu Leni, tetapi bukan berarti semua keputusan itu dari saya. Tidak, tapi kita selalu bersama-sama. Saya selalu bersama-sama di sini. Oke lah, yang dituakan iya, tetapi untuk pengambilan keputusan tidak mutlak di tangan saya. Jadi jelas ada orang lain atau beberapa malah kita dalam satu keluarga sekolah ini akan mengambil keputusan yang terbaik untuk kita semua. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Ibu, dari pengalaman Ibu dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Ibu peroleh? Kemudian bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pendekatan Ibu dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang atau di masa depan? Salah satu pengaruhnya begini. Saya berangkat dari yang tadinya guru, kemudian di pas saya menjadi kepala sekolah. Ketika guru kan kita hanya ikut kelas gitu, tapi ketika jadi kepala sekolah itu sudah satu sekolah yang di dalamnya itu ada guru, murid, wali murid, komite dan masyarakat. Itu jelas sekali mempengaruhi.
Jadi ketika kita diadakan dalam suatu kasus itu tidak bisa saya contohnya kalau di kelas kasus anak mungkin bisa kita selesaikan sendiri, tapi di sekolah itu tidak bisa. Saya tetap harus melibatkan guru karena kadang pendapat guru mereka dari sudut pandang mereka itu yang belum bisa saya menempatkan dia di posisi mereka. Jadi ketika mereka berpendapat, saya menanggung semua itu. Makanya memberikan saya agar menyelesaikan masalah itu tidak terburu-buru. Semuanya harus dilakukan walaupun mungkin secara emosi akan puas bagus, tapi harus dilakukan dan jangan lupa musyawarah. Jawaban Ibu yang sungguh sangat luar biasa Ibu. Dari wawancara ini saya begitu memperoleh banyak ilmu baru ini dari Ibu kepala sekolah. Semoga melalui wawancara ini nanti saya juga dapat menerapkan Ibu, karena saya masih guru kelas, ya akan saya terapkan pada kelas saya. Dan juga kemungkinan juga penerapan kepada teman-teman rekan sejawat di tempat kerja saya itu. Iya, hanya itu saja dari belajar bersama ya. Ini sedang menempuh guru penggerak, namanya semangat, banyak sekali ilmu di sini. Semoga nantinya di sekolah Ibu juga semakin maju Ibu, dengan keputusan-keputusan yang sudah sangat bijaksana, sudah melalui proses, kemudian melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Nantinya juga akan membawa perkembangan yang lebih baik lagi untuk SD Negeri 2 Kewangunan ini Ibu semakin berjaya, semakin berprestasi. Amin. Terima kasih doanya Bu Yeni, doa yang sama untuk Bu Yeni juga di sekolah sana, kemudian bisa terus berprestasi menjadi contoh untuk guru yang lain. Jadi ini tidak hanya bergerak tapi juga bisa menggerakkan semuanya yang ada di sana. Kiranya ini waktunya sudah cukup Ibu. Saya mengucapkan terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya, berkenan diwawancarai, berkenan berbagi ilmu dengan saya. Sungguh ilmu yang bermanfaat sekali bagi saya. Apabila saya dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu, tentunya banyak kesalahan yang baik tidak disengaja ataupun yang saya sengaja, tolong dimaafkan ya Bu. Insya Allah tidak ada kesalahan. Jadi kita belajar bersama-sama ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya Bapak siang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Iya. Kalau boleh saya akan meminta waktu Bapak sebentar. Apakah Bapak berkenan? Boleh Bu, siap saya. Iya. Begini Bapak, saya kan sedang menempuh pendidikan guru penggerak ya. Nah kebetulan pada kali ini di modul 3.1 saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah, termasuk satu diantaranya adalah kepala sekolah di tempat saya bekerja Bapak. Iya Bu. Bapak bersedia nggih? Siap Bu. Nggih. Kalau begitu nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak berkaitan tentang dilema etika nggih? Siap Bu. Nggih. Memasuki pertanyaan yang pertama nih Bapak, Ya. Bagaimana biasanya Bapak mengenali situasi yang ada di sekolah ini sebagai dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu. Saya di dalam membedakan antara dilema etika dan
dan bujukan moral, yaitu saya mengidentifikasi dengan cara mempertimbangkan yang pertama yaitu tentang pertentangan nilai-nilai yang ada, pertentangan nilai-nilai yang ada di sekolah saya. Terus yang kedua yaitu tentang kode etik yang ada pada sekolah saya, kode etik guru yang saya terapkan di sekolah saya. Yang ketiga yaitu dampaknya pada murid. Dari ketiga hal tersebut kami memilih mana yang paling ringan atau yang paling sedikit resikonya. Kemudian saya mempertimbangkan mana yang lebih besar pengaruh positifnya, dampaknya pada murid. Itu menurut saya seperti itu. Oke, bagus sekali Bapak. Berikutnya untuk Bang Ridwan ya. Ya. Apakah Bapak bisa menceritakan bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami di dalam mengambil dua keputusan yang sama-sama besar atau yang mengandung sama nilai kebajikan, yaitu kami mendatangkan komite sekolah atau rekan guru atau yang dari stakeholder yang ada. Kami bertiga berdiskusi bersama untuk membahas hal-hal yang urgen yang paling penting dampak manfaatnya bagi murid dan bagi kebutuhan sekolah. Oke, baik Bapak. Selanjutnya